Selamat datang di cerita novel terbaru, Mutiara Sang CEO. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Bab 1. Mutiara Sang CEO. Tiara. Terdengar suara lantang dari arah pintu kelas. Astaga Rani. Bisa tidak kalau manggil itu tidak dengan teriak, ucap Tiara dengan menutup telinganya. Hehehehehe. Rani hanya nyengir kuda dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia kemudian menghampiri Tiara yang sedang asik membaca buku di kelas. Tiara memang terkenal dengan julukan si kutu buku. Tapi untuk penampilan dia tidak seperti kutu buku pada biasanya yang identik dengan kacamata besar dan rambut kepang dua. Walaupun dia berasal dari keluarga yang sederhana dan pas-pasan. Tapi dia selalu menjaga penampilannya supaya tetap rapi. Dia memang tidak menggunakan barang yang branded dan berpenampilan yang wah seperti temannya yang lain, tapi kalau dilihat secara intens kecantikannya tidak kalah dengan teman-temannya yang selalu melakukan perawatan dan memakai skincare ternama dan mahal. Tiara termasuk bukan tipe wanita yang lemah atau menerima jika tertindas. Dia selalu bisa membela dirinya sendiri. Memang dia anak yang pendiam dan jarang ikut dalam kegiatan non-akademik. Karena dia merupakan salah satu siswa penerima beasiswa di sekolah itu, jadi dia selalu memanfaatkan waktu luang di sekolah untuk membaca dimanapun dan saat apapun. Beberapa siswa selalu memandang rendah Tiara, bahkan dengan terang-terangan menghinanya. Tapi dia sama sekali tidak menggubrisnya. Niat dan tujuan dia sekolah di sini supaya bisa mendapatkan beasiswa kembali untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Saat ini Tiara memang sudah kelas 12, tinggal hitungan bulan dia akan lulus dari sekolah ini. Tahu tidak, di lapangan basket sekarang ini sedang heboh tahu? Ada yang mau nembak sang pangeran sekolah kita, kata Rani dengan menggebu-gebu. Mendengar nama Alex disebut oleh sahabatnya, Tiara kemudian mendongakkan kepalanya yang tadinya sedang asik membaca buku kimia. Iya tah. Memang cewek dari kelas mana lagi yang mengutarakan perasaannya pada tuh cowok angkuh. Kamu pasti syok kalau tahu siapa cewek itu. Dia dari kelas kita tahu, Ra. Tiara menautkan kedua alisnya. Sebenarnya dia sangat penasaran dengan apa yang akan diutarakan oleh sahabat karibnya itu, tapi sebisa mungkin dia memasang wajah yang datar seperti biasa. Emang siapa cewek itu? Jawab Tiara menutup bukunya. Jessica, Ra. Cewek sok kecantikan dan kecentilan itu yang akan menembak Alex saat ini. Dek. Seketika Tiara menjadi bergemuruh mendengar jika salah satu cewek terpopuler dan kaya di sekolah ini akan menembak laki yang diam dia sukai. Selama hampir 3 tahun Tiara memang memendam rasa terhadap Alexander Wiratama yang terkenal sebagai pangerannya sekolah di tempat Tiara menimba ilmu. Selain terkenal dengan ketampanannya, Alex juga merupakan siswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun bidang olahraga. Dia selalu mendapat nilai yang bagus dan peringkat pertama setiap ujian akhir semester. Sedangkan Tiara selalu berada di posisi kedua. Untuk posisi ketiga diisi oleh Jessica, cewek populer yang akan menyatakan perasaannya pada Alex hari ini. Tiara tahu, perasaannya ini tidak akan terbalas karena dia sadar diri siapa dirinya. Tidak mungkin seorang Alexander Wiratama akan melirik padanya. Hubungan mereka juga tidak akrab, karena memang Tiara selalu menjaga jarak dengannya. Perasaan itu muncul berawal dari sebuah kejadian. Saat itu sepeda yang Tiara gunakan untuk berjualan keripik pisang sedang rusak. Dan entah kebetulan atau apa Alex melintas dan berhenti tanpa diminta pertolongan. Alex langsung membantu Tiara membenarkan sepedanya.
Alex juga terlihat sangat ramah padanya, dia bahkan membantu Tiara untuk menjajakan keripik pisangnya. Bagi Tiara ini sifat Alex sangat berbeda dengan apa yang dia lihat selama di sekolah, yang cool dan angkuh. Banyak hal yang mereka lakukan saat itu, mengobrol bersama, bahkan mereka juga makan bersama di warung pinggiran jalan. Kalau orang lain melihat hubungan mereka terlihat seperti pasangan muda-mudi yang sedang kasmaran. Sejak itulah Tiara menaruh hati dengan Alex. Akan tetapi setelah kejadian itu Alex seolah-olah tidak mengenal Tiara saat mereka bertemu di sekolah. Bahkan pernah sekali Tiara menegur Alex niat hati ingin mengucapkan terima kasih karena Alex membantunya dengan membawa sebungkus keripik pisang jualannya, tapi yang terjadi Alex malah cuek dan mengucapkan kata yang kasar seperti yang dia lakukan pada setiap cewek di sekolah itu, memberikan hadiah untuknya dan sengaja membuang keripik pisang itu ke tempat sampah. Sudah dipastikan bagaimana perasaan Tiara saat itu. Malu iya, sakit hati pastinya. Karena saat itu juga Tiara menjadi bahan tertawaan dan ejekan teman-temannya. Semenjak kejadian itu Tiara berusaha untuk membuang jauh perasaannya kepada Alex. Dan dia benar menjauh dari laki itu, menjaga jarak, dia juga menutup diri dari segala informasi yang berhubungan dengan laki itu. Sekalipun mereka duduk di bangku yang berdekatan, tapi sedikitpun Tiara tidak pernah menjalin komunikasi dengan Alex, melirik pun dia tidak. Oh, Tiara hanya beroh-ria mendengar cerita Rani sambil berjalan membawa buku kimianya keluar dari kelas. "Kamu mau kemana Rako?" "Aku ditinggal Seh," tanya Rani. "Ke perpus. Dasar kutu buku. Emang tidak ada tempat lain apa yang ingin kamu kunjungi selain perpustakaan?" protes Rani sambil merangkul sang sahabat. Tiara yang mendengar protes sang sahabat hanya tersenyum tipis. Dia sudah kebal dengan protes sahabatnya itu. "Ayolah Ra. Ke lapangan basket dulu, kamu tidak penasaran apa dengan huru-hara yang sedang terjadi saat ini? Lihat tuh rame banget tau Ra." Ucap Rani menunjuk ke lapangan basket yang kebetulan berada di depan kelas mereka. Tiara melihat ke arah yang Rani tunjuk, dan benar saja lapangan itu sudah penuh dengan siswa-siswi yang bersorak-sorak seperti sedang menonton sebuah pertandingan. Dan dia juga melihat sosok wanita cantik yang membawa seikat bunga mawar merah dan boneka beruang besar sedang menunggu kedatangan seseorang di tengah lapangan. Kebetulan saat itu memang tidak ada kegiatan belajar mengajar karena pada siswa baru saja menyelesaikan ujian akhir semester. Tiara yang merasa penasaran akhirnya mengikuti ajakan sang sahabat untuk ikut bergabung bersama siswa-siswi yang lain di tengah-tengah lapangan. Dia dan Rani menerobos beberapa kerumunan siswa dan berada di barisan paling depan jadi bisa melihat jelas pada orang yang menjadi pusat perhatian saat itu. Ya, walaupun Rani sempat adu mulut dengan siswa lainnya karena telah main menerobos saja. Bukan Rani namanya jika tidak bisa mengatasinya. Saat mereka tiba di barisan depan, saat itu juga bertepatan dengan kedatangan Alex di tengah lapangan basket dengan ditutup matanya dan dituntun oleh beberapa teman segangnya. Sepertinya semuanya sudah dipersiapkan oleh Jessica secara matang. Ikatan penutup mata Alex dilepaskan oleh salah satu temannya, dan seketika pandangan Alex dan Tiara bertemu. Secara Alex saat ini menghadap ke arah Tiara bukan menghadap ke arah Jessica. Tatapan mereka terkunci untuk beberapa saat. Alex menatap Tiara dengan tatapan yang sangat sulit diartikan, sedangkan Tiara menatap Alex dengan tatapan yang sendu. Tiba tatapan mereka terputus karena terdengar sorakan dari semua siswa yang memadati lapangan itu. "Alex, maukah kamu menjadi pacarku?"
Bab 2. Alex. Maukah kamu menjadi pacarku? Ucap seorang gadis cantik dengan memegang setangkai mawar merah dan boneka beruang. Sontak hal itu membuat Alex menatap tajam pada gadis yang telah berani mengungkapkan perasaannya itu kepadanya. Suara teriakan, beserta tepuk tangan dari seluruh siswa yang berada di lapangan itu pun menambah suasana menjadi riuh. Terima, terima, terima. Begitulah teriakan dari para siswa yang berada di lapangan memberi support dan semangat untuk pasangan yang berada di tengah lapangan. Jika kamu menerima cintaku maka ambillah setangkai mawar ini, tapi jika kamu tidak menerima cintaku maka ambillah boneka beruang ini, kata Jessica dengan suara yang sangat lembut. Alex memandang ke sekeliling siswa yang ada di lapangan, dan lagi tatapannya terpaku dengan seorang gadis yang berada di pinggir lapangan dengan memeluk sebuah buku di depannya. Dia menatap lekat kedua bola mata gadis itu, karena kebetulan jarak mereka tidaklah jauh sehingga mereka bisa saling menatap dengan jelas. Terlihat jelas dari tatapan gadis itu mengisyaratkan kepada Alex untuk tidak menerima cinta dari gadis lain. Jangan diterima Lex, lirih Tiara dengan menggelengkan kepalanya. Entah keberanian dari mana sehingga dia berani mengucapkan kalimat itu, walaupun ucapan itu sangat lirih dan Alex pun tidak dapat mendengarnya, tapi Alex bisa tahu apa yang Tiara ucapkan. Alex tidak mampu menatap Tiara sehingga dia memutus pandangannya dan beralih kepada Jessica kembali. Dia menatap setangkai mawar merah yang berada di tangan kanan Jessica dan boneka beruang di tangan kiri Jessica. Tanpa berpikir panjang lagi dan tanpa sepatah kata pun akhirnya Alex mengambil setangkai mawar merah itu dari tangan Jessica. Hal itu langsung membuat suasana lapangan menjadi riuh dengan tepuk tangan seluruh siswa yang ada di sana. Makasih Lex sudah menerima cintaku, I love you. Kata Jessica yang langsung mempeluk Alex dengan perasaan yang sangat bahagia. Akhirnya akulah pemenangnya, dan aku pemilik dari seorang Alexander Wiratama, Tang Yudat. Batin Jessica dengan tersenyum licik. Tiara yang melihat adegan itu di hadapannya merasakan sesak yang luar biasa di dadanya. Sehingga dia perlahan mundur dari kerumunan itu dan berlalu dari tempat yang membuat hatinya sakit. Kamu harus sadar diri Tiara. Kamu dan Alex itu tidak sepadan, kamu hanya seorang pungguk yang merindukan bulan. Mana mungkin cowok seperti Alex mau melirik gadis seperti dirimu, sadar Tiara. Ingat tujuan kamu di sekolah ini apa. Jangan sampai perasaanmu ini mempengaruhi semua tujuanmu untuk menggapai citamu menjadi seorang dokter, ingat pengorbanan ayah kamu selama ini Tiara. Monolog Tiara dalam hati mengingatkan dirinya sendiri sambil terus berjalan menuju tempat favoritnya perpustakaan. Sesekali gadis cantik itu menghapus air mata yang menetes di pipinya dengan kasar. Untung saja sepanjang koridor menuju perpustakaan sepi tidak ada siswa yang berlalu lalang seperti biasanya. Jadi dia leluasa untuk menghapus jejak air matanya tanpa ada yang melihat. Sesampainya di perpustakaan dia langsung menuju tempat duduk favoritnya di pojok. Dia menarik kursi yang menghadap ke arah lapangan basket supaya membelakangi lapangan itu. Kebetulan tempat favorit Tiara itu dekat jendela kaca dan menghadap ke arah lapangan basket. Dari sana dia bisa melihat dengan jelas kejadian yang sedang berlangsung di lapangan basket itu. Dulu, di sanalah dia sering mencuri pandang ketika Alex sedang bermain basket dengan timnya. Tiara menarik nafas dalam dan menghembuskannya perlahan guna mengurangi rasa sesak dalam dadanya. Setelah dirasa sudah membaik, dia kemudian fokus kembali dengan buku kimianya.
Alex mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru lapangan tapi dia tidak menemukan keberadaan Tiara di sana. Ada perasaan aneh dalam hatinya saat menyadari gadis itu sudah tidak ada lagi di lapangan. Apakah dia melihat semuanya tadi? Batin Alex. Jessica akhirnya melepaskan pelfkannya, dan menggandeng lengan Alex untuk menjauh dari lapangan. Adegan tadi di lapangan basket itu pun menjadi sebuah trending topik di sekolah itu dan media sosial. Banyak siswi yang memuji pasangan yang baru saja jadian itu. Karena dilihat dari segi apapun mereka memang pasangan yang sangat serasi. Yang laki tampan dan yang perempuan juga cantik. Mereka juga sama berasal dari keluarga yang kaya raya. Mereka juga merupakan siswa-siswi yang berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Tak ayal banyak siswa yang mengidolakan pasangan itu. Akan tetapi banyak pula siswi yang patah hati sekarang ini, karena sang pujaan hati mereka kini sudah mempunyai seorang kekasih. Dan kekasih dari pujaan hati mereka bukan gadis yang sembarangan tentunya. Dia adalah siswi yang paling populer dan kaya di sekolah itu. Mereka sampai membuat tagar hari patah hati sesekolah. Foto dan video pernyataan cinta Jessica dan Alex pun sudah tersebar di dunia maya. Dan sampai juga di tangan Tuan Wiratama. Laki parubaya itu tersenyum puas melihat semua itu. Anak pintar, kamu memang selalu bisa diandalkan nak. Gumam Tuan Wiratama dengan tersenyum bahagia. Di perpustakaan, Tiara tidak bisa konsentrasi membaca sama sekali. Pikirannya masih tertuju dengan kejadian beberapa menit yang lalu. Ucapan Jessica masih terngiang-ngiang di telinganya. Bahkan adegan saat Alex mengambil setangkai mawar merah sebagai tanda menerima cinta Jessica juga terekam jelas di otak Tiara. Semua itu membuat D4-nya sesak dan hatinya sakit sekali. Saat dia sedang asik dengan pikirannya, tiba-tiba ada seseorang yang menepuk pundaknya. "Hai Ra," sapa seorang cowok tampan dengan perawakan tak jauh beda dari Alex. "Hai Dit," jawab Tiara. Cowok itu adalah Aditya Saputra, teman satu tim basket Alex. Dia dan Alex adalah teman akrab, dari kecil mereka sudah bersama. "Kok nggak ikut gabung di sana?" kata Adit sambil menunjuk ke arah lapangan basket yang masih lumayan ramai. Tiara menggelengkan kepalanya perlahan dan tersenyum tipis. "Kamu sendiri ngapain nggak ikut gabung di sana juga?" Tiara balik bertanya. "Males aja. Nggak ada gunanya bagiku." "Oh." Tiara hanya menjawab dengan beroria. David memperhatikan Tiara yang kembali fokus ke bukunya. "Kamu tidak bosan apa Ra? Setiap hari bergulat dengan buku pelajaran seperti itu." Tiara lagi hanya menggelengkan kepalanya dengan tetap fokus membaca bukunya. "Berarti gelar kutu buku yang anak sematkan padamu pas ya?" ucap David sambil tertawa. "Enak saja," protes Tiara dengan mengerucutkan B1 birnya. "Daripada kamu terus menggangguku dengan obrolan tidak jelasmu itu, lebih baik kamu baca buku ini," ucap Tiara sambil menyerahkan beberapa buku pelajaran yang dia ambil di rak perpustakaan tadi. "Astaga! Bisa ketularan jadi pintar nanti aku Ra." David menepuk jidatnya dengan buku. "Hahaha." Tiara malah tertawa melihat ekspresi David yang lucu menurutnya. "Jangan berisik," teriak petugas perpustakaan. Tiara dan David masih tertawa cekikikan dengan mulut ditutup oleh tangan mereka masing-masing. Tanpa mereka sadari ada sepasang mata yang sedang mengawasi mereka dengan mengepalkan kedua tangannya. Bab 3. Tiara dan David pun mengobrol banyak hal di perpustakaan itu,
Sesekali mereka tertawa cekikikan di saat ada obrolan yang lucu menurut mereka. David dan Tiara memang dekat selama ini, dekat dalam artian menjadi sahabat. Karena cuma David dan Rani lah yang tulus mau berteman dengan Tiara di sekolah itu. David dan Rani juga berasal dari keluarga yang kaya raya seperti Jessica dan Alex, tapi tetap keluarga Alex yang nomor satu. David juga tahu jika Tiara bisa sekolah di sana hanya karena mendapat beasiswa. Dia juga tahu jika Tiara hanya seorang anak dari supir angkot. Dia juga sering membantu Tiara untuk mencari pekerjaan paruh waktu untuk membantu perekonomian keluarga Tiara. Seperti saat ini, dia sengaja mencari Tiara untuk menyampaikan jika ada suatu pekerjaan yang bisa Tiara lakukan seperti biasanya. Karena David tahu sebentar lagi ujian sekolah, pasti Tiara membutuhkan uang untuk biaya ujian tersebut. Karena biaya ujian sekolah tidak di-cover oleh beasiswanya. "Alex, ngapain kamu di sini?" tanya Jessica dengan bergelayut manja di lengan laki-laki yang baru saja sah menjadi kekasihnya itu. Lebih tepatnya kekasih paksa. "Bukan urusanmu," jawab Alex dingin dengan tetap memandang ke arah Tiara dan David yang masih asik dalam obrolan kecil mereka. Jessica mengikuti arah pandangan mata Alex, dia langsung mengepalkan kedua tangannya ketika melihat siapa yang sekarang ini menjadi pusat perhatian Alex sampai kekasihnya itu mengabaikan kehadirannya di sana. "Lihat saja. Aku akan membuat Alex membencimu selamanya Tiara. Bahkan untuk memandangmu atau mendengar namamu saja dia akan meras jijik," batin Jessica dengan tatapan sinis ke arah Tiara. Jessica tahu jika Alex selama ini mempunyai perasaan lebih kepada Tiara, tapi perasaan itu tidak tersampaikan karena status mereka berbeda. Jessica tahu betul seperti apa orang tua Alex, terutama papinya Alex yang selalu memandang orang lain dari strata sosialnya. Ditambah lagi saat ini, perusahaan keluarga Alex sedang mengalami kendala keuangan yang lumayan besar. Dari itu Jessica memanfaatkan keadaan ini untuk menjerat Alex ke dalam pelfkannya dengan bantuan ayahnya pastinya. Jessica menyuruh papanya untuk menyuntikkan dana segar ke perusahaan orang tua Alex dengan syarat orang tua Alex harus bisa membujuk Alex untuk menjadi pacar Jessica. Awalnya Jessica meminta untuk langsung bertunangan, tapi syarat itu tidak disetujui oleh kedua orang tua Alex mengingat usia mereka yang masih sangat belia. "Sayang, kamu ingatkan tentang kerja sama antara kedua orang tua kita bisik Jessica tepat di telinga Alex. Alex menatap jengah ke arah wanita yang sekarang ini menyandang sebagai kekasihnya itu. Kalau bukan demi baktinya kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan sudi mempunyai kekasih licik seperti Jessica yang selalu mengandalkan kekuatan orang tuanya untuk mendapatkan apa yang dia mau. Dan karena Alex tidak ingin mengecewakan kedua orang tuanya terutama sang mami jadi dia mau menerima syarat itu. Bagi Alex saat ini yang terpenting perusahaan keluarganya terselamatkan. Walaupun dia harus mengorbankan cintanya pada Tiara. Alex langsung menghempaskan tangan Jessica yang melingkar di lengannya dan berlalu pergi meninggalkan kekasihnya itu di sana. Jessica yang merasa kesal kemudian menghentakkan kakinya. "Oke. Saat ini kamu mengacuhkanku Lex, tapi lihat saja aku akan buat kamu bertekuk lutut di hadapanku," gumam Jessica dengan seringai liciknya. "Oh Yara. Besok ada kerjaan seperti biasa yang lumayan upahnya Iho, kira kamu mau ambil nggak? Lumayan sek bisa untuk nambahi biaya ujian nanti," ujar David. "Emang kerjaan apa Fit?" tanya Tiara penasaran. "Kerjanya sek mudah Ra, cuma bagi brosur aja paling lama cuma 1 jam. Tempatnya di lapangan indoor basket yang ada di pusat kota.
Kebetulan di sana akan ada pertandingan basket antar anak SMA. Dan tim basket sekolah kita yang bertanding pada hari itu Ra. Tapi masalahnya kamu harus memakai kostum badut, kata David sambil menggaruk rambutnya yang tidak gatal. Jadi badut ya? Tiara nampak berpikir sejenak. It's okay. Tidak masalah bagiku, mau jadi apapun yang terpenting pekerjaan itu halal dan menghasilkan cuan, kata Tiara dengan terkekeh kecil. Kamu yakin? Ini sekolah kita Ihora yang tanding. Pasti akan banyak teman kita yang melihatnya nanti. Apa kamu tidak malu nantinya? Kata David memastikan lagi dengan keputusan Tiara itu. Gak masalah bagiku. Lagian ngapain juga harus malu. Selama pekerjaan yang aku kerjakan itu halal tidak masalah bagiku Fit. Kamu kan sudah kenal aku lama masak tidak paham karakterku seperti apa. Lagian kalau cuma dapat ejekan, celana, hinaan dari teman kita itu sudah makananku sehari-hari kan. Lagian aku kan memakai kostum badut jadi mereka tidak akan tahu jika badut itu dalamnya aku, ucap Tiara dengan penuh keyakinan. Baiklah kalau begitu, besok aku akan mengabarimu lagi. Tenang saja Ra. Aku besok juga ikut tanding kok, jadi kalau ada anak yang mibulimu aku yang akan menjadi perisaimu, hahaha. Apaan sek lebay banget, ha? Ra, gimana sudah siap? Tanya David saat menemani Tiara untuk mengganti kostum di toilet umum yang ada di dekat lapangan. Tiara hanya bisa mengangkat jarinya membentuk huruf O sebagai tanda kalau dia sudah siap. Kemudian Tiara mengambil setumpuk brosur pembukaan sebuah kafe khusus untuk anak muda dari tangan David. Dirasa sudah siap, David kemudian mengantarkan Tiara menuju pintu masuk lapangan. Setelah itu David meninggalkan Tiara untuk berganti kostum karena sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Di depan pintu masuk Tiara dengan telaten membagikan lembaran demi lembaran brosur di tangannya dengan bergaya selucu dan seimut mungkin. Benar kata dia, jika temannya itu tidak mengenalinya sama sekali. Bahkan ada beberapa temannya yang meminta bersuah foto dengannya. Tiara tidak menolak sama sekali, dia malah terlihat enjoy dan menikmatinya. Walaupun kostum badut itu terasa sangat berat untuk ukuran badan Tiara, dan terasa sangat panas di dalamnya, tapi tidak mengurangi semangatnya sama sekali. David yang memandang Tiara dari jauh pun hanya tersenyum penuh arti sebelum dia masuk ke dalam lapangan. Dia merasa salut pada Tiara yang mau melakukan apapun demi untuk meringankan beban sang ayah. Tatapan Tiara terpaku saat melihat sosok laki-laki yang sangat familiar di matanya. Dia menjadi tidak fokus sehingga lembaran brosur yang ada di tangannya seketika terjatuh berserakan kemana-mana. Alex yang melihat itu langsung berinisiatif untuk membantu badut Hello Kitty itu memunguti lembaran kertas yang telah jatuh berhamburan kemana-mana itu. Seketika tatapan mereka bertemu, Alex menatap mata badut cantik itu dengan tatapan yang sangat dalam dan teduh. Begitu juga dengan Tiara, gadis itu beberapa kali mengedipkan kedua matanya untuk menetralkan rasa gugupnya. Dia takut kalau sampai Alex tahu jika yang ada di dalam badut itu adalah dirinya. Alex tersenyum melihat badut di depannya yang beberapa kali mengedipkan kedua matanya. Bagi laki itu, tingkah badut itu sangatlah lucu dan menggemaskan sekali. Tanpa dia sadari tangannya terulur untuk menyentuh dan mengusap kepala badut itu. Menggemaskan sekali.